Boo! Hai guys, balik lagi sama aku, Atika. Kali ini aku bakalan bikin video untuk ngasih kalian informasi tentang suatu negara gitu. Oke, jadi buat kalian yang belum tahu, aku itu dulu pernah tinggal di negara Singapura selama kayak hampir 2 tahun gitu sih, karena aku harus melakukan pendidikan aku yaitu diploma di salah satu institut di Singapura gitu. Dan aku belajar banyak sih, karena ya nggak sebentar juga, karena itu hampir 2 tahun dan aku banyak ngambil hal-hal yang apa yang harusnya aku lakuin kalau mau ke sana atau apa yang harusnya nggak aku lakuin kayak gitu. Jadi kali ini di video kali ini aku bakalan ngasih tahu kalian 10 hal yang harus kalian, nggak harus sih, maksudnya 10 hal yang ini kayak trik kalau kalian mau tinggal di Singapura untuk kalian dede-dede SMA yang baru lulus atau yang merencanakan untuk tinggal di sana untuk sekolah, karena di sana emang banyak banget universitas yang bagus. Jadi inilah trik-trik buat kalian semua. Yang pertama, kalian tuh harus selalu bawa payung kemana-mana. Payungnya nggak usah yang gede-gede, yang kecil aja yang bisa masuk ke ransel kalian. Kenapa? Karena cuaca di Singapura itu kayak anak SMA yang labil. Jadi kadang-kadang dia hujan, terus 15 menit kemudian dia panas banget. Abis itu nggak lama hujan lagi. Terus tiba-tiba ada angin super kencang. Pokoknya nggak jelas gitu. Jadi kalian nggak boleh lupa untuk selalu bawa payung di dalam tas kalian. Kedua, kalian harus download MRT apps atau kayak SMRT, itu buat kayak transportation, bus dan kereta. Jadi kalian harus download itu, karena walaupun di Singapura tuh kecil negaranya dan transportasinya juga sebenarnya nggak, yang lainnya nggak banyak kayak di Inggris atau di Australia, tapi kalian pasti sehari atau 2 hari bakalan nyasar, dijamin kalian bakalan nyasar. Jadi untuk meminimalisir kejadian kalian nyasar itu, kalian harus download itu biar kalian bisa ngecek setiap saat, dan mereka juga bakalan ngasih informasi ke kalian berapa lama lagi busnya akan nyampe, terus berapa menit aja, terus kayak nomor berapa apa segala macam, track dari mana, terus bus stopnya di mana, MRT stopnya di mana, pokoknya kayak gitu-gitu. Jadi oke, yang ketiga, jadi kalian tahu kan kalau transportasi di Singapura, atau kalian belum tahu, jadi transportasi di Singapura itu namanya MRT, itu ke trainnya, terus busnya itu kalau nggak salah SMRT. Ada satu hal yang harus kalian ingat kalau kalian naik MRT. Apa itu? Yaitu di Singapura naik MRT adalah sama aja kayak lomba balap karung. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena semua orang, setiap pintu itu kebuka, semua itu berlomba-lomba untuk lari masuk ke dalam. Karena semuanya itu ngejar waktu. Jadi mereka itu selalu, MRT itu selalu sampai atau selalu datang itu pas. Jadi kalau misalnya jamnya 9.30, dia pasti akan datang jam 9.30. Makanya semua orang tuh udah ngantri di line-nya bener-bener rapih banget, dan semua orang bakalan buru-buru buat masuk. Jadi kayak kadang kalian bakalan lihat di sana mereka bakalan desek-desekan, dan kayak even sampai ini pintu, terus mereka kayak bener-bener cuma segini doang kali, nggak nyampe segini doang dari pintunya gitu. Jadi kalian harus ingat, kalian harus buru-buru tapi kalian harus berhati-hati, oke? Oke, yang selanjutnya, kalian jangan pernah lupa buat bawa botol minum. Kenapa? Karena kayak yang tadi aku udah bilang, kalau di Singapura itu tuh nggak jelas cuacanya. Jadi kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, kadang-kadang badai, kadang-kadang kering banget, kayak gitu deh. Terus kalian bakalan dehidrasi banget. Jadi aku saranin kalian selalu bawa botol minum. Entah itu kayak mineral water yang biasa kalian beli, nggak apa-apa, atau kayak botol minum kalian sendiri juga nggak masalah. Karena di sana, di setiap tempat tuh pasti ada tempat buat refill air. Ini aku ngomongin air putih ya, air putihnya, karena mereka tuh air putih di sana tuh tap waternya, kayak kerannya itu tuh sebenarnya bisa diminum karena mereka bersih. Terus kayak mereka tuh punya kayak filter semacam itulah di suatu tempat gitu. Jadi setiap air yang keluar dari Singapura itu pasti bisa langsung diminum. Jadi itu nggak masalah, nggak ada bakteri, nggak ada apa. Jadi menurut aku kalian mendingan bawa botol minum. Kalian itu nggak usah bawa baju banyak-banyak. Kenapa? Karena buat cewek-cewek khususnya, buat cewek-cewek yang doyan belanja banget, terus cowok-cowok juga sih banyak yang doyan belanja ya. Jadi pokoknya intinya nggak usah bawa baju banyak-banyak. Kenapa? Karena itu bakalan berat-beratin kalian doang. Apalagi kalian tuh misalnya kalian dari Indonesia menuju Singapura, paling koper kalian berapa? 20 kilo.
20 kilo, 30 kilo. Nggak mungkin, maksudnya banyak hal yang bisa kalian bawa yang lebih berkepentingan untuk kalian pakai nantinya di Singapura dibanding baju. Kenapa? Karena kalian bisa beli baju di Singapura dengan harga yang cukup terjangkau. Bahkan harga-harganya bisa lebih murah daripada di Jakarta. Kenapa? Aku juga nggak tahu kenapa, tapi mereka itu sering banget sale setiap season. I mean, mereka tuh kayak hampir tiap bulan tuh pasti ada sale. Nggak tahu itu sale apa, pokoknya pasti setiap bulan ada sale. Terus, yang sale itu bukan kayak barang-barang yang kualitasnya rendah, tapi kayak merek-merek yang di sini kita nemuin dan lumayan cukup mahal. Tapi kalau kalian bener-bener mau yang murah-murah banget, oke, ini nggak high quality, emang kayak oke lah so-so gitu, tapi ini bener-bener murah banget. Kalian bisa ke Bugis Street. Di sana ada segala macem yang kalian mau cari, itu baju-baju lebih ke arah Korea gitu sih, tapi ya lucu-lucu juga sih. Cuman di situ emang gak high quality, jadi ya kalian juga harus memilih. Ini satu hal yang menurut aku banyak orang yang takut, tapi sebenarnya kalian tuh nggak harus takut. Apa itu? Jadi kalian tuh nggak harus takut buat ngomong pakai bahasa Inggris di Singapura. Oke, first language-nya orang Singapura itu emang Inggris, tapi jangan salah, nggak semuanya mereka itu menggunakan bahasa Inggris yang sempurna. Kenapa? Karena mereka itu bukan cuman pakai bahasa Inggris doang, mereka juga pakai bahasa Mandarin, ada yang Hindi, ada yang Melayu juga. Jadi itu campur-campur, dan bahasa Inggris mereka itu nggak sepenuhnya kayak American English atau British accent English dan lain-lain, tapi mereka itu lebih ke Singlish, yaitu Singapore English gitu. Jadi kayak agak kecampur-campur dan grammarnya mirip banget sama Indonesia. Kenapa? Karena kalau bahasa Mandarin atau Chinese itu mereka itu grammarnya kayak kita. Jadi biasanya mereka itu nge-translate dari Mandarin mereka ke bahasa Inggris. Jadi grammarnya itu sama aja kayak grammar bahasa Indonesia kita. Makanya kita kalau kesana tuh nggak usah takut-takut ngomong bahasa Inggris, gas aja terus, ntar juga ngerti sendiri, dan kalian pasti bakalan pick up some line dari Singlish gitu. Nanti juga kalian bakalan fluent sendiri dan ya gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang bahasa, jadi mereka itu sama kayak kita. Mereka itu punya kayak bahasa bukan bahasa gaul, bahasa istilah. Ya, semacam itulah pokoknya, jargon segitu. Jadi kayak slangnya dari mereka, dari Singlish dan dari Mandarin. Kalian nanti pasti bakalan sering banget denger kayak kata-kata cuncun lah atau apalah kayak gitu. Oke, cuncun itu kayak pas-pasan. Jadi banyak banget kata-kata yang bakalan kalian pelajarin, contohnya. Nah, terus kalau misalnya kalian ada pokoknya kalian jangan sampai salah sangka kalau kalian baru datang, aku bilangin aja ya, karena banyak kata-kata yang agak aneh. Contohnya, kalau kalian lewat hawker center, oke, nanti aku bakal ngejelasin apa itu hawker center. Pokoknya kalau kalian ngelewatin hawker center itu kayak tempat makan gitu, kalian bakalan sering banget denger ibu-ibu, anti-anti atau uncle-uncle ngomong kayak lai gitu. Nah, itu bukan berarti kalian alay, karena kalau di Jakarta alay itu kan ya kalian tahu kan kayak gitu. Itu bukan alay, tapi artinya sini. Jadi dia itu ngajak kalian buat datang untuk beli makanan mereka gitu. Jadi kalian jangan sampai salah sangka. Kata siapa di Singapura harus ngeluarin banyak uang? Enggak kok. Apalagi untuk makan ya. Jadi gini, kalau di Singapura itu mungkin orang-orang ngiranya kayak the most expensive country in the world, katanya sih gitu. Emang iya sih, emang mahal. Tapi gini loh, banyak hal juga yang bisa kalian beli dengan harga yang sebenarnya nggak segitu mahal dan sebenarnya worth it juga buat kalian beli. Kayak untuk makanan, ini aku ngebahas tentang makanan ya. Kayak banyak orang yang bilang kayak Singapura tuh mahal banget kayak gini-gini. Harus bawa makanan dari, sampai ada yang bawa daging lah dari Jakarta, bawa apa. Enggak, sebenarnya enggak segitunya. Oke, kalau misalnya kalian mau bawa cuman kalau menurut aku di Singapura juga banyak makanan yang kayak
nggak mahal-mahal kayak gitu tuh banyak. Kalau misalnya kalian, tapi tergantung juga kalian ya. Kalau kalian emang tipe orang yang suka di cafe atau kayak di mall atau kayak di di proper restoran, terus kayak misalnya Michelin star restaurant, aku nggak bisa bilang kalau kalian oke bisa makan. Oke, jadi kalau aku itu ya seperti anak-anak kosan pada umumnya lah ya. Jadi makannya ya carinya yang murah-murah aja. Jadi, apa caranya? Aku biasanya makan di hawker center, macam food court gitu. Kalau kita di sini kan ada food court di mall gitu kan. Nah, tapi kalau hawker center itu lebih ke arah kalau kita itu kita punya street food kayak kayak bukan pasar malam sih, kayak yang di tenda-tenda gitu yang di pinggir jalan. Nah, mereka itu semacam itu, tapi mereka karena mungkin pemerintah mereka tuh provide kayak tempatnya tuh bagus gitu ya. Jadi mereka itu ada di tempatnya kebanyakan sih tempatnya itu di bawah apartemen. Oke, jadi apartemen mereka tuh bukan kayak apartemen di sini kayak HDB. Oh, rumah susun, kayak rumah susun. Jadi mereka itu biasanya hawker center itu ada di bawah rumah susun. Jadi mereka tuh lumayan luas gitu dan itu tuh bentuknya kayak food court, tapi bukan food court. Jadi itu kayak ada atap, ada roofnya, cuman outdoor. Gimana ya, jadi nggak ada AC, nggak ada apa, cuman ya oke sih. Dan makanan itu biasanya banyak banget menurut aku kayak karena Singapura juga perpaduan beberapa etnis. Banyak makanan, ada Melayu, ada Chinese, ada Indian food, ada macam-macam, even Western juga mereka biasanya jual, Korean, apapun, Jepang, semuanya ada. Dan harganya tuh affordable, maksudnya kayak oke lah, di sini emang termasuk mahal ya kalau misalnya makanan kayak gitu, tapi habisnya tuh $5, $4, 40.000, 50.000. Oke, kalau misalnya kita bisa bandingin itu dengan harga makanan di restoran atau makanan di tempat yang bagus kalau di sini. Cuman maksudnya ya itu kayaknya udah paling oke, udah mentok banget, kayak udah nggak bisa lagi kalau di Singapura. Tapi itu termasuk yang murah banget dan menurut aku jadi gini, di Singapura itu tuh aku nggak ngerti kenapa ya, mungkin karena mereka pendidikannya itu sangat dinomorsatukan gitu kan. Jadi semua orang tuh berlomba-lomba untuk menjadi pintar, untuk menjadi kayak maju, berhasil tuh. Jadi kalau saran aku, kalian tuh harus siap dan harus rajin. Kalian tuh harus inisiatif gitu, orang harus inisiatif. Jadi kayak kalian tuh harus bikin catatan sendiri. Kayak even dosen kalian tuh belum, nggak tahu sih kalau, karena aku nggak tahu ini di semua institute, di semua university atau cuma di tempat aku doang. Karena kalau di tempat aku tuh bener-bener competitionnya lumayan keras. Jadi kayak kita berlomba-lomba buat jadi gue harus bisa, gue harus nomor satu kayak gitu. Jadi sebelum dosennya kayak menjelaskan tentang bab 2, kita tuh udah kayak ngerangkum dulu, kita tuh udah belajar dulu. Jadi setiap dosen yang ngomong, kita udah kayak oke, gue udah ngerti, gue udah kayak gini, gue udah ada bayangan, dia tinggal jelasin, kita tinggal tambah meresapi dan memahaminya lagi kayak gitu. Oke, kita sudah sampai ke hal yang terakhir, yaitu yang ke-10. Apa itu hal yang terakhir? Oke, hal yang terakhir, ini pesan-pesan buat kalian. Banyak-banyaklah keluar rumah dan bergaul dengan teman-teman di sekitar kalian. Kenapa? Karena menurut aku di Singapura itu kayak diversity-nya kayak sangat luas ya. Jadi kayak mereka tuh di sana ada segala macam orang. Di sana tuh ada kayak Caucasian, ada macam-macam, ada Asian pastinya. Cuma masa kayak macam-macam, Vietnam, Thailand, terus Laos, Korean, Indonesian pastinya, terus banyak banget Indian, apa aku tadi belum bilang, pokoknya banyak banget. Jadi kayak menurut aku banyak-banyaklah bergaul dan kalian tuh bisa belajar banyak di sana. Apalagi banyak hal yang bisa kalian kunjungin di sana secara gratis, karena kalian kan student nih ceritanya. Kalau kalian nggak punya banyak ongkos, jadi kalian bisa kesana jalan-jalan gratis karena banyak tempat yang bisa kalian kunjungi yang nggak harus bayar. Kalaupun bayar, kalian tuh bisa dapat kayak diskon gitu karena kalian kan punya student card nih. Jadi kalau di Singapura, kalau kalian punya student card, itu student dari Singapura, mereka bakalan ngasih kalian diskon. Banyak banget hal yang bisa kalian lihat di sana. Makanya aku tuh berteman dekat sama 2 teman aku, best friend aku. Itu dari India, yang satu dari Goa, India. Namanya Monisha, sama yang satu lagi itu dari Brunei Darussalam, namanya Daider gitu. Tapi aku juga punya sahabat-sahabat dari Indonesia, maksudnya yang tinggal di sana. Apalagi kayak roommates aku juga punya roommates yang
bareng sama aku satu rumah, dan dia orang Indonesia juga, dia bahkan di sini juga di Jakarta. Jadi nggak apa-apa, maksudnya kalian berteman dengan siapa aja boleh, tapi saran aku banyak-banyakin teman yang dari luar, karena kalian tuh bisa belajar banyak banget. Walaupun karena kita Asia ya semuanya, jadi kayak pasti ada persamaan, kayak hal yang ini sama, hal yang itu sama, iya banyak banget hal yang sama, tapi ada sesuatu perbedaan di balik hal yang sama. Oke, itu semua tadi 10 tips aku untuk kalian-kalian yang mau kuliah, sekolah, atau even kerja, nggak apa-apa juga ya. Jadi itu 10 hal yang tadinya aku nggak tahu, tapi sekarang aku tahu karena aku udah ngalamin. Jadi aku kasih tahu ke kalian semua. Jadi kalau kalian yang mau pergi ke sana, kalian udah prepare, kalian udah tahu apa yang harus kalian lakuin, apa yang harus kalian bawa dan enggak. Kayak gitu. Oke, jadi kalau kalian suka sama video ini, please like and subscribe my channel or share to your friends of this video. Dan see you guys in the next video. Bye bye.